Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Sriwijaya terbentuk di Palembang tahun 683 Masehi. Di kedukaan bukit tertera, Dapun Tayang dari Minanga Tamuan membawa bala tentara 2 laksa, 20.000 orang, menuju Pelimpang, Palembang, dan membuat Wanua, kota. Minanga ini menurut orang Palembang adalah daerah Pasemah dengan Bukit Siguntang Mahameru. Sebagian sejarawan Palembang mengatakan orang Palembang sendiri yang melakukan ekspedisi militer, bukan sebaliknya. Tetapi para arkeolog, Purbacaraka yang sejarawan Jawa, Wersteneng sejarawan Belanda, menyatakan bahwa yang dimaksud Minanga adalah daerah antara pertemuan Sungai Kampar kiri dan kanan di daerah perbatasan Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara. Dan tidak mungkin prasasti ditegakkan di tempat awal mula sebuah ekspedisi perjalanan militer, tetapi mesti di tempat keberhasilan ekspedisi tersebut. Minanga itu adalah daerah Minangkabau Timur dulunya. Semasa Dapun Tayang melakukan ekspedisi militer ke Palembang. Artinya orang Minangkabau dan Melayu Riau melakukan ekspedisi militer untuk menundukkan Palembang dan mendirikan kerajaan di sana. Itulah yang dinamakan Sriwijaya. Sekarang kita ke sejarah Majapahit. Tahun 1275 Masehi, prajurit Jawa Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu dan mengadakan persekutuan militer dengan Melayu. Lalu melawatlah 2 orang putri Melayu ke Jawa, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga, asal kerajaan Damasraya Melayu, Minangkabau, untuk dipilih oleh penguasa Jawa jadi permaisuri demi mengikat persaudaraan. Dara Jingga dipersunting Raden Wijaya dan dijadikan permaisuri utama. Lahirlah Jayanegara selaku Raja Majapahit yang kedua. Dia adalah blasteran darah Jawa dan Melayu Minangkabau. Artinya ada Raja Jawa Majapahit berdarah Melayu Minangkabau. Dan kala itu Majapahit mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai daerah seperti Pahang, Dompo, Borneo, Pasai, Palembang, Bali, Celebes, Irian Jaya, dan Timur. Siapa yang melakukan? Yaitu Gajah Mada yang bertekad sumpah palapa dengan prajurit Jawa, Madura, dan dengan bantuan Mangalaya Yuda Aditya Warman yang Jawa Minangkabau dengan barisan-barisan Melayu. Minangkabau dan Palembang membantu Jawa meluaskan kekuasaan ke segenap penjuru Nusantara. Artinya kontribusi pertarung militer Minangkabau ikut memberi andil bagi meluasnya kekuasaan Majapahit Jawa. Ini yang tidak diketahui kebanyakan orang yang mengira Majapahit hanyalah atas usaha orang Jawa semata tanpa bantuan siapa-siapa. Bahkan ketika terjadi pemberontakan Sadeng dan Kunti di Jawa, prajurit asal Melayu dan Minangkabau dikerahkan untuk menumpas, sedangkan prajurit Majapahit sudah tidak sanggup mengatasi. Akhirnya Aditya Warman pulang ke tanah leluhur, Minangkabau, dan mendirikan kerajaan baru, yaitu Pagaruyung. Tetapi Majapahit mulai berusaha mencengkram, lebih keras kepada Pagaruyung Minangkabau, yang awalnya adalah partner dan sekutu, yang semula dipimpin oleh Aditya Warman yang berjasa besar bagi Majapahit. Selanjutnya apa yang terjadi? Majapahit perang dengan Minangkabau dan melakukan invasi militer ke Pagaruyung tahun 1300-an dan dihadang di daerah dekat Sawah Lunto Sijunjung. Hasilnya prajurit Majapahit Jawa hancur binasa. Darah itu begitu busuknya oleh mayat prajurit Jawa. Akhirnya dinamakan Padang Sibuswa. Aditya Warman sudah lama meninggal kala perang itu terjadi. Artinya invasi militer Majapahit gagal total di Tanah Minang. Lanjut di masa berikutnya, mulailah berdatangan pelaut-pelaut asing yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis
ke wilayah Nusantara. Minangkabau yang berjiwa pelayar mulai mendapat saingan dagang dari orang-orang asing, termasuk Padang mulai dilirik VOC Belanda. Dan tahun 1665 Masehi, VOC dengan bantuan orang Bugis Makassar melakukan tindakan militer di Padang dan ditantang oleh orang Pauh Minang dengan sokongan pelaut-pelaut Aceh. Belanda berhasil di Padang, tetapi apa yang terjadi? Apakah Belanda keenakan dapat hasil jajahan di Padang? Tidak, yang muncul malahan perang terus-menerus selama lebih 1 abad dengan pendekar-pendekar Pauh, Koto Tengah, Pariaman, Painan, dan Air Bangis. Perang skala menengah itu terjadi lebih dari 25 kali, dari tahun 1665 hingga tahun 1789, demi merebut kembali Padang, Pariaman, Painan dari tangan Belanda. Usaha ini gagal, berhasil lalu gagal, tapi hal ini menunjukkan ada semangat perang tinggi dari orang-orang Minang selama VOC berkuasa. Lalu VOC bubar diganti Hindia Belanda abad ke-18. Padri Islam berkuasa di pedalaman Minang sejak tahun 1803 Masehi, dan ini membuat Belanda iri dan bersekutu dengan kaum adat. Lalu dilakukan serangan pada basis militer Padri pada tahun 1821. Pecahlah perang yang berlangsung selama 24 tahun hingga 1845. Benteng Bonjol pertahanan terkuat Padri telah jatuh pada tahun 1837 Masehi. Jadi bukan 16 tahun perang berlangsung, tapi selama 24 tahun, yang merupakan salah satu perang paling berat bagi Belanda selama perluasan kekuasaan di Nusantara. Belanda perlu kerahkan 25-35 ribu pasukan, baik reguler, campuran, dan pribumi Nusantara, dan perlu menurunkan 5 jenderalnya demi menundukkan Minangkabau, yaitu Komandan Jenderal Van de Bos, Sitanam Paksa, Letnan Jenderal Ries, jagoan perang di Ponorogo, Jenderal Mayor Clearen yang menangkap di Ponorogo, Jenderal Mayor Chogius, panglima paling tinggi Angkatan Darat Hindia Belanda, dan Jenderal Mayor Hendrik. Barulah di tangan Jenderal Mayor Chogius, Belanda berhasil merebut Benteng Bonjol pada tahun 1837, dan perang masih berlanjut dalam skala kecil hingga 1845 dengan Jenderal Mayor Hendrik selaku pimpinan militer. Artinya petarung-petarung Minang telah memperlihatkan kebolehan perang selama 24 tahun, walaupun menghadapi kekuatan gabungan Eropa, Afrika, dan pribumi Nusantara. Apakah 24 tahun perang tidak cukup bukti adanya potensi perang atau perjuangan orang Minang? Di saat VOC berkuasa di Sulawesi Selatan, tanahnya Bugis Makassar, akibat kemenangan VOC dibantu Arung Palaka menguasai kerajaan Goa Sultan Hasanuddin tahun 1669, dan mulailah diaspora dan pelayaran pelaut-pelaut Bugis keluar dari Goa yang menjadikan mereka seperti pelaut kalap dan garang di lautan Nusantara. Pelaut Bugis Makassar telah jadi warrior yang menakutkan di lautan Nusantara, termasuk di Semenanjung Malaysia. Pelaut Bugis mencari daerah baru untuk dikuasai, dan diketahui agresi Bugis ini mendapat tantangan dari orang-orang Minangkabau. Di Semenanjung, tepatnya di Johor, terjadi bentrokan keras antara Bugis dan Melayu Minang. Juga di Selangor, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, dan Pulau Penang. Warrior mengerikan Bugis yang begitu ditakuti berhasil dibersihkan oleh orang Minang dari Negeri Sembilan dan Pulau Penang. Tetapi di wilayah Johor, Terengganu, dan Pahang, Bugis pegang kendali. Persiteruan Minangkabau dengan Bugis dalam menguasai Semenanjung menjadikan dua suku bangsa ini adalah tukang perang di Sumatera dan Malaysia selama abad 17 dan 18. Sekarang di masa perjuangan kemerdekaan, banyak orang Minang yang terlibat perjuangan politik, yaitu Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan Haji Agus Salim. Tapi tidak ada perjuangan bersenjata yang dilakukan orang Minang. Apa tidak ada sama sekali perang kemerdekaan di Minangkabau? Orang cuma tahu perang mulut diplomatik dilakukan pejuang Minang. Tetapi sejarah tidak menuliskan apa-apa tentang perjuangan bersenjata di Sumatera Barat. Kenapa? Jawabannya adalah strategi politik pusat kekuasaan Jawa.
Fakta sejarah di Minangkabau adalah perjuangan bersenjata tidak kalah dengan perjuangan mulut diplomatik politis. Semasa agresi militer Belanda I, tanggal 21 Juni 1947, tentara RI di Minangkabau malahan berhasil mengadang laju perluasan wilayah di 3 front sekaligus, yaitu di Padang luar kota daerah Kepala Datar, Siguntur pesisir selatan, dan Lubuk Aluang di Padang Pariaman. Malahan tanggal 21 Juni 1947, di Kepala Datar dekat pabrik semen Padang, tentara Belanda mengalami kehancuran masif dan terpaksa kembali ke kota Padang dengan sisa-sisa kekuatan. Kenapa prestasi militer orang Minang ini tidak tercatat dalam buku pelajaran sejarah umum pelajaran kita? Kenapa kekalahan Belanda di Ambarawa tahun 1947 di tangan Jenderal Sudirman dijadikan hafalan dalam buku pelajaran sejarah? Kenapa sejarah kota pahlawan Surabaya begitu berkibar-kibar? Jawabannya adalah sentra kekuasaan di Jawa tidak ingin daerah terkhusus Minangkabau terlihat menonjol dalam sejarah militer. Agresi militer Belanda yang kedua adalah tanggal 18 Desember 1948. Dan jatuhlah Jogja dalam tempo 4 jam saja dalam sebuah penyerbuan sistem sebuah kilat. Dan di Sumatera Barat, yang pusat ibu kota Sumatera, Bukit Tinggi yang diserbu pada tanggal yang sama dengan serbuan sistem yang sama baru jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 24 Desember 1948. Artinya Bukit Tinggi dipertahankan 4 hari lebih lama oleh Divisi 11 Banteng dikomandoi Letkol Dahlan Jambe dibanding ibu kota negara Jogja yang terdapat divisi Diponegoro yang kesohor dengan Letkol Soeharto ada di sana. Jogja jatuh hanya 4 jam penyerbuan kilat lewat udara dan darat, sedangkan Bukit Tinggi jatuh 4 hari dengan upaya mati-matian Belanda lewat darat dan udara. Padahal segi persenjataan kalah jauh dibanding mesin perang Belanda. Apa ini bukan sebuah prestasi lagi? Kenapa tidak dijadikan hafalan anak sekolah? Jawabannya, sentra kekuasaan di Jawa tidak ingin terlihat lemah dalam sejarah militer dibanding daerah. Maka didiamkan saja fakta yang keras ini. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang peran militer Minangkabau untuk Indonesia. Jangan bilang lagi Minangkabau pengecut atau tidak punya andil untuk pertumpahan darah di Indonesia ini. Dari zaman Majapahit hingga Sriwijaya, bahkan Belanda, pejuang Minang selalu maju dengan perannya untuk Indonesia. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi. Tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih bijak dan selektif dalam menerima informasi.